Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa, selamat malam. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang VOC Fluentbit sebagai log aggregator dan filter. Ini merupakan lanjutan POC Nginx sebagai reverse proxy dan kirim lognya. Dari log yang dikirim itu kita olah menggunakan Fluentbit sebagai agregator dan filter. Latar belakang, kita ingin mendapatkan pengalaman untuk membangun log aggregator menggunakan Fluentbit. Kita mengkonsumsi log yang sudah dikirim, lalu menfilter dan menampilkan rekap ke dalam suatu service yang bisa dikonsumsi oleh Prometheus berikutnya. Oke, saya menggunakan referensi di YouTube yaitu webinar Fluentbit Operation and Best Practices. Di sini Fluentbit sebagai collecting agent. Saat ini Fluentbit itu sebagai collecting agent yang sangat diadopsi oleh tools-tools berbasis cloud atau Kubernetes gitu ya. Nah, di sini yang akan kami bangun sumber dari log itu Nginx seperti yang kemarin, kemudian Fluentbit itu menampilkan ke stdout ya, ke layar, kemudian dari log-log itu juga dipisahkan, di filtering gitu ya, dipisahkan tag-nya, kemudian di rekap dan ditampilkan ke dalam Prometheus service. Kemudian Fluentbit juga sebagai agregator berstep-step gitu ya. Di sini misalnya Fluentbit itu dipasang di satu node sampai ke node N. Output dari Fluentbit itu bisa dikumpulkan oleh Fluentbit lain. Lalu dari Fluentbit ini bisa dikonsum atau dikirim ke Splunk, Elastic, Datadog, Prometheus, Telegraph, New Relic dan lain sebagainya. Fitur-fitur Fluentbit dasar itu terdiri dari input, parser, filter, buffer, routing, dan menampilkan ke beberapa output dalam satu config. Masing-masing apa itu input, parser, filter, buffer, sampai output ini silakan baca sendiri. Kemudian topologi yang kami gunakan di VOC kali ini yaitu kita tambahkan simulator akses, kemudian dulunya saya menggunakan UDP listener, sekarang dirubah menjadi Fluentbit. Topologinya tetap hanya tambahan dua ini. Simulator akses ini yang mengakses secara terus-menerus ke REST API yang di belakang yang di reverse proxy oleh Nginx. Lalu seluruh log dari Nginx itu akan dikirim ke Fluentbit yang menyediakan service berupa UDP syslog di port 8125 ini. Oke, konfigurasi Nginx yang pertama itu adalah Nginx ini kita tambahkan log formatnya lebih advance ya. Kita expose semua log-log di sini kita kirimkan ke Fluentbit. Gitu ya. Masing-masing parameter dari log ini kita expose, kita kirimkan ke Fluentbit. Dan log format ini tentu saja harus match dengan Fluentbit parser sehingga masing-masing key ini kita bisa dapatkan untuk kita rekap, kita olah di Fluentbit. Ini tambahannya ya, access log kita kirim ke sini, formatnya kita masukkan ke dalam konfigurasi syslog ini. Oke. Lalu dari konfigurasi log ini ada timing-timing yang sangat penting kita dapatkan. Jadi apa sih gunanya log yang kita kirim dari Nginx? Yang pertama kita lihat statusnya itu error, respon statusnya ada error 500, 200, 400. Itu ya. Kemudian ada time-nya. Nah, time di sini ada request time, connect time, header time. Apa itu request time, connect time, header time? Ini ada satu sequence diagram yang mudah dicerna gitu ya. Saya dapatkan dari situs ini.
klien itu merequest ke Nginx lalu diparse ke belakang sampai connect sukses. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan itu namanya upstream connect time. Kemudian setelah connect sukses, kita kirim send request data, lalu diproses, ada respon begin sama respon end. Nah, di sini total dari atas sampai ke bawah, mulai dari connect sampai respon end, itu diberi nama upstream respon time. Lalu dari connect sampai respon begin, itu header time. Jadi ketika kita awal connect sampai servernya respon, datanya siap dikirim, itu upstream header time. Ini yang akan kita rekap nanti ya. Kemudian setelah respon dikirim ke klien, totally sampai selesai print log, ini adalah request time. Oke, lalu baru print log. Ini cukup memudahkan apa sih time parameter time yang ada di Nginx log. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya ya, menggunakan UDP listener, paketnya itu terdiri dari sini ya, seperti ini, dan ini tadi log format JSON tadi dikirimkan seperti ini sesuai dengan log formatnya. Lalu di config kita mengadakan receiver, awalnya saya menggunakan parsing syslog Nginx. Nah, di sini Fluentbit di config yang pertama kali itu ada input. Jadi Fluentbit sebagai input, lalu Fluentbit sebagai parser dari input yang sebelumnya ini kita parser menggunakan syslog Nginx di parser.conf. Kemudian dari hasil parser itu ternyata outputnya itu message. Message ini masih dalam satu blok, tidak dipisahkan menjadi satu key value yang kita bisa olah. Jadi kita harus tambahkan parser lagi untuk mengolah message ini menjadi key value seperti yang kita dapatkan, yaitu misalnya yang akan kita bikin itu request URI, kemudian upstream header time ini yang kita butuhkan gitu ya. Lalu kita harus parser untuk memisahkan key dan value dari parameter dari log ini. Kemudian saya tambahkan parser khusus custom menggunakan regex, saya tambahkan regex ya, regular expression, saya tambahkan syslog ini. Outputnya, nah sekarang terjadi perbedaan. Seluruh parameter yang ada di log itu menjadi key value yang kita bisa olah menggunakan Fluentbit. MCQ seperti ini, request URIku sudah seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya, sudah bisa di parsing gitu ya. Kemudian upstream header timeku itu sudah bisa di parsing seperti ini. Jadi ini syarat pertama dari sebelumnya menjadi JSON murni blok, kita olah menjadi parsing per parameter dari Nginx log tadi. Jadi Fluentbit sudah bisa membaca per key value yang dikirimkan oleh Nginx log. Fungsi input dan parser sudah selesai. Nah, kemudian ini yang penting bahwa dari log-log tadi, di sini kan ada nih log di sini air incomes gitu ya. Lalu di sini air income RAM gitu ya. Ini kita pisah-pisahkan. Jadi kita tag-nya kita ganti, kita tandai. Jadi kalau request urikunya air incomes, ini tag-nya ditambahi. Ketika request urikunya adalah API users, itu ditambahi. Di sini kita bekerja menggunakan filter dengan nama rewrite tag. Dari tag yang di awal syslog, nah kita ganti, kita rubah tag-nya menggunakan custom seperti ini, air income tag. Output dari rewrite tag berdasarkan request iriku adalah seperti ini. Tag-nya berubah from dari syslog air income. Jadi khusus untuk air income itu sudah di tag khusus seperti ini. Ini khusus. Add out di sini juga khusus. Oke, rewrite tag.
Kemudian ini yang penting, yaitu untuk melakukan rekap. Rekap saya menggunakan dua mode, menggunakan log2metric. Untuk perhatikan bahwa log2metric ini bersifat masih eksperimental, tapi dari hasil pengujian saya ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi inilah yang sebenarnya kami butuhkan untuk merekap secara ringan gitu ya. Nah, simple. Dari log Nginx itu kita munculkan yaitu counter, dan yang penting adalah yang paling penting itu histogram. Untuk menghistogram respon time tadi, upstream header timeku ini, kita kumpulkan ke bucket-bucket itu ya. Header time tadi, connect time itu 0,01 detik, 0,05 detik. Ada berapa kali paket di sini masuk di dalam bucket 0,01, 0,05 dan sampai dengan bucket 3.2. Lalu service, lalu filter ini saya expose keluar menggunakan output. Di sini saya buka service, Prometheus Exporter dan test metric ini test metric air income, test metric API users, test metric respon air incomes saya expose ke port 2021. Oke, ini adalah outputnya. Kalau kita lihat mana tadi? Oke, ini adalah simulator untuk akses. Di sini ada get something, delete something, post something. Ya, gitu ya. Ini akan mengakses API di belakangnya, get, post, ram, add. Ini API yang satunya, get, post, delete di belakangnya. Simulator yang terus-menerus, ini API di belakangnya, kemudian fluent bitnya seperti ini. Ini sudah dipisahkan menggunakan filter tadi ya. Oke, lalu tampilan hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Counternya 1151 untuk air incomes dan bucketnya sudah terisi semua. Jadi pada bucket 0,2, jadi di bucket 0,2 detik itu terdapat 109 kali lognya yang masuk dalam bucket 0,2 detik untuk upstream header time. 0,4360, 0,881 sampai dengan 1,6 itu ada 1151 sampai dengan 32 dan seterusnya. Jadi ini yang paling banyak itu ada di 0,8 sama 1,6 sampai dengan 1,6. Nah, di sini maksimum 1,6 gitu ya. Nah, di sini bisa ketahuan bahwa yang paling banyak respon time itu ada di sampai dengan 1,6. Tuh yang lainnya. Jadi performa kita itu lambat ya, ada sampai di sini gitu. Ini adalah histogram yang cukup penting untuk menampilkan respon time dari API yang di belakang air incomes tadi ya. Jadi kita bisa mengukur berapa kali paket yang mengakses ke incomes yang ke belakang ini dan berapa kali respon time-nya dan dibuat histogram. Oke. Kita sampai di sini. Ini outputnya ya, dia rewrite tag-nya itu mengakses memori, kemudian emitternya ya untuk apa itu namanya counter, dan histogram itu menggunakan memori di sini, lalu Prometheusnya diekspos sini. Outputnya seperti ini tadi, ini adalah histogram, ini adalah counternya. Baik, lesson learn. Fluent bit dalam satu proses yang tadi saya jelaskan itu bisa melakukan input, mendengarkan syslog UDP yang dikirimkan oleh Nginx log, kemudian parser mengelola menjadi seluruh key value yang ada di log Nginx itu kita parsing ke masing-masing key value. Kemudian kita via filter, kita pisah-pisahkan tag-nya berdasarkan API yang ada di upstream
air incomes, ada API add user, dan lain sebagainya. Lalu output kita bisa menampilkan sebagai Prometheus service. Fluentbit bisa memberikan service Prometheus ya, untuk menampilkan recap buffer matrix tadi yang histogram untuk response time kita tampilkan. Tadi filter adalah histogram dan counter, lalu ditampilkan sebagai service Prometheus. Nah, dari service Prometheus yang sudah kita siapkan tadi bisa dikonsumsi oleh dashboard nanti ya. Bisa pakai timer per 5 menit ditampilkan. Referensi di sini untuk yang webinar, kemudian di sini untuk yang time diagram tadi ya. Connect time, header time, response time di sini. Demikian rekan-rekan semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.